Selamat malam untuk para penonton. Apakah kalian masih saja belum punya pasangan? Jika belum, admin turut senang karena admin sendiri juga belum punya pasangan. Tiada kata seindah "aku juga suka kamu", tapi ingat, itu hanyalah halu dari dulu. Silahkan duduk yang nyaman, nikmati video ini karena video ini akan menghibur kalian dan membuat malam minggu kalian menjadi malam minggu yang nyaman. Sudah cukup admin ngocehnya karena kalian pasti gak sabar dengan kelanjutan ceritanya. Yuk kita langsung aja ke rangkumannya. Skuy. Chapter 2. Orang yang sama tapi berbeda. Suatu hari di hari libur, Mahiro pergi membeli sampo karena sampo di rumah sudah habis. Sepulang dari salon langganannya, dia singgah sebentar di sebuah kafe. Di sana, dia melihat seseorang yang sepertinya gak asing sedang duduk di salah satu kursi. Ternyata orang itu adalah Kadokawa Yuta. Mahiro di sini menghampiri Yuta yang sedang asik membaca buku. "Halo Kadokawa-san," ucap Mahiro. Shina-san, halo," jawab Yuta. Nah, di sini si Yuta itu tanya, "Kamu lagi belanja ya?" Nah, Mahiro pun menjawab, "Iya nih, lagi istirahat bentar, nggak sengaja ketemu kamu." "Oh, kamu capek ya? Mau duduk di seberang sini? Kayaknya nggak ada tempat duduk lain soalnya." Mahiro pun berterima kasih. "Makasih ya." Dan Mahiro pun duduk. Ya, di sini tuh ya agak gimana gitu sih Mahiro, tapi ya mau bagaimana lagi, nggak ada tempat duduk lain soalnya. Dan di sini Mahiro itu bertanya kepada Yuta, "Kadawaki-san, hari ini sepertinya kamu gak ikut klub ya? Lagi belajar?" Yuta pun menjawab, "Iya, awalnya sih mau belajar di rumah, tapi ya gara-gara kakakku itu ribut banget, ya jadinya kesini deh." Terus di sini itu Mahiro bingung, "Hah? Kakak perempuan? Kamu punya kakak perempuan?" Terus di sini diceritain lah, "Iya, aku punya." Sebenarnya ya ini cerita nggak harus dibagi ke cewek lain sih, tapi ya gini, coba bayangin cowok sendirian punya beberapa kakak perempuan, itu bisa jadi masalah karena jumlah perempuannya, kakak-kakaknya itu lebih banyak daripada adiknya. Dan itu yang aku alami. Dan ketika aku di rumah, aku jadi disuruh-suruh gitu sama kakak aku. Ya, mendengar curhatan Yuta terkait kakaknya, Mahiro cuma bisa bilang, "Ya mungkin tergantung keluarganya kali ya." Ya gimana ya, di sini kan Mahiro itu cuma bisa bilang gitu karena dia adalah anak tunggal. Kalau meskipun dia punya adik, ya dia gak ada pernah silaturahmi ataupun berhubungan dengan adiknya. Kalau ada itu orang tuanya bikin lagi atau gimana itu. Tapi ya intinya di sini itu Mahiro gak punya rasa atau gak pernah punya pengalaman kalau dia itu punya kakak ataupun abang gitu. Terus di sini itu Yuta itu bilang, "Mungkin tergantung keluarga sih. Ya tapi di rumahku kan kakak-kakakku pada keras kepala. Ya jadinya gitu deh, jadi pesuruh terus." Singkatnya, Mahiro di sini memperhatikan sekeliling dan ternyata ada banyak cewek-cewek yang lagi ngomongin Yuta. Dan pada akhirnya mereka itu ya mempunyai masalah yang sama sih, yaitu sama-sama jadi pusat perhatian. Yang dimana si Yuta itu punya julukan jadi pangeran lah, kalau si Mahiro punya julukan jadi malaikat lah. Dan sama saja gara-gara wajah mereka yang cantik sama ganteng. Dan selagi istirahat di sini Mahiro sama Yuta itu minum teh bareng gitu di kafe. Nah, di sini Yuta itu bilang ke Mahiro, semenjak Mahiro bersama Amane itu Mahiro jadi lebih hidup gitu, lebih terbuka kalau diajak bicara gitu. Entah mengapa jadi lebih beda aja gitu. Terus di sini Mahiro itu bilang kepada Yuta, "Bukannya normal ya kalau bicara santai kayak gini ke teman sendiri?" Dan ya, pembicaraan mereka di sini tuh ya lumayan panjang sih. Di sini juga Yuta itu tanya ke Mahiro tentang hubungan Mahiro dengan Chitose, yang kayaknya itu udah akrab banget gitu. Padahal ya ternyata Chitose sama Mahiro itu kan kenalnya masih ada setengah tahun kalau nggak salah. Dan tapi mereka sekarang udah kayak nempel banget, akrab banget gitu. Nah, di sini tuh Chitose itu nggak ikut Mahiro belanja karena Chitose-nya itu pergi sama Itsuki, sama pacarnya. Terus ya di sini tuh Yuta itu juga tahu atau udah tahu ya, agak lupa sih kalau si Mahiro itu sering banget ke apartemennya Mane gitu. Tapi ya gimana ya, kayak hampir tiap hari dah, karena ya mereka kan saling bagi uang untuk makan bareng. Hitung-hitungnya itu kan kayak tiap makan ya makan bareng, makan siang bareng, makan malam bareng gitu. Kalau kadang terjadi ya tidur bareng. Ya kalau kita mah gak usah ditanya, Mahiro si rambut pirang ini mah hampir tiap hari ke rumah Amane. Dan sampai-sampai ya sekarang udah dapat restu dari orang tuanya Amane juga ini kalau untuk nikah nih. Singkat cerita, di sini Yuta juga tanya lagi ke Mahiro kalau mereka itu terlalu lama ngobrol kayak gini gitu, takutnya Amane nanti cemburu nggak gitu. Mahiro pun menjawab gitu pertanyaan Yuta, "Gimana ya? Soalnya si Amanenya itu
kalau sama teman-teman yang sekiranya sahabatnya sendiri gitu kayaknya biasa aja. Beda sama aku kalau lihat Amane sama orang lain atau gimana gitu, aku jadi lebih cemburu. Jadi ya bedanya gitu, kalau si Amane gitu selagi masih sama teman-teman biasa ya dia tuh nggak apa-apa. Tapi kalau si Mahiru itu kayak lebih overprotective gitu, posesif gitu. Kalau lihat Amane kayak deket sama orang lain kayak aduh tuh pacar aku gitu, jangan kamu deket-deket dah. Singkat ceritanya lagi, buset dah banyak banget dah nih singkat cerita ya. Singkat ceritanya itu setelah berpisah dengan Yuta dan menyelesaikan belanja tambahannya, hari tiba-tiba sudah sore. Nah, ketika Mahiru pulang ke rumah atau lebih tepatnya kembali ke rumahnya Amane, dia tuh melihat Amane yang sedang sibuk mempersiapkan makan malam. Nah, Amane di sini itu sedang asik banget nih masak sayuran menggunakan resep yang Mahiru tinggalkan. Dan di sini Amane itu tampaknya itu nggak nyadar kalau Mahiru itu udah datang. Dan ya nggak sadar banget gara-gara fokus gitu, aku tidak sadar kalau Mahiru itu sudah pulang. Tiap masak bolak-balik, buka buku bolak-balik. Nah, di sini itu gara-gara melihat Amane yang serius ngurusin masakan sambil pakai celemek, Mahiru jadi senyum-senyum sendiri gitu. Ya dia itu nggak nyangka orang seperti Amane yang dulu itu apa-apa selalu minta tolong ke Mahiru, sekarang udah perkembangan banget dah, bisa masak sendiri gitu. Ya meskipun dibantu buku resep kan yang penting bisa masak sendiri, bisa mandiri gitu. Dan di sini pun si Mahiru mendekati Amane dan bilang, "Aku pulang." Seketika Amane terkejut dan langsung melihat ke arah Mahiru. "Oh, selamat datang. Maaf ya tadi nggak fokus, jadi nggak sadar kalau kamu udah pulang." Di sini Mahiru itu nggak marah, malahan ya seneng lihat Amane itu bisa masak sendiri tanpa minta bantuannya gitu. "Seharusnya kamu tunggu dulu aku pulang. Aku kan udah kasih lewat pesan kalau aku mau pulang bentar lagi," ucap Mahiru. Amane pun menjawab, "Maaf ya tadi nggak sempet lihat HP. Tapi kalau aku yang mulai masak dulu kan bisa bikin kamu lebih santai." Dan ya sama saja lah, di sini Mahiru tuh bahagia ya, soalnya Amane yang dulu nggak bisa apa-apa, yang selalu minta bantuan ke Mahiru sekarang udah bisa sendiri gitu. Dan di sini Mahiru pun mengucapkan terima kasih kepada Amane. Setelah menaruh belanjaannya dan mengikat rambutnya, Mahiru menuju dapur untuk membantu Amane. Dan di sini melihat rambut Mahiru yang lebih kinclong dari biasanya, Amane pun bilang, "Rambutmu hari ini lebih berkilau dari biasanya ya. Maksudku rambutmu emang bagus, selalu bagus sih. Tapi hari ini kayak ekstra kilau gitu loh." Nah, di sini Mahiru itu kepikiran, tadi aku udah bilang belum ya ke Amane kalau aku itu pergi ke salon, apa cuma bilang pergi belanja aja ya? Terus si Mahiru itu tanya kepada Amane, tadi apa aku bilang mau pergi ke salon sekalian?" Amane menjawab, "Kayaknya enggak deh. Tapi ya waktu kamu ikat rambutmu kayak gitu kelihatan lebih rapi dan berkilau aja. Cantik banget gitu." "Wah, kamu perhatian banget ya, serius," ucap Mahiru. Oh, jadi kamu pergi ke salon ya? Pantas saja kalau lebih kilau gitu," ucap Amane gitu. Kalau dan ya gara-gara dipuji Amane rambutnya kayak lebih rapi, lebih cantik gitu. Di sini Mahiru kepikiran untuk apa aku sering-sering aja ya ke salon ya? Waduh. Dan meskipun udah mau bantu-bantu Amane di sini ya Mahiru tetap saja kagum melihat Amane yang udah bisa mulai mandiri gitu. Terus Amane di sini tanya kepada Mahiru, "Gimana tadi jalan-jalannya? Seru nggak?" gitu. Mahiru menjawab, "Iya sih seru, kadang-kadang enak juga jalan-jalan sendiri. Tapi ya kalau nggak ada alasan keluar aku lebih suka milih di rumah sih buat santai-santai gitu. Kalau soalnya kan kalau pengen keluar gak ada alasan ya perlu tenaga banget." "Oh iya gitu ya, paham aku paham," ucap Amane. Singkatnya Mahiru itu cerita kalau tadi itu dia ketemu sama Kadokawa Yuta gitu, si temannya Amane, ya teman dia juga sih. Ya diceritain lah kalau dia tadi ketemu Yuta di sebuah kafe gitu dan sempet ngeteh bareng gitu sama bicara-bicara gitu. Ya di sini Amane itu nggak cemburu, soalnya udah percaya gitu kalau Yuta itu orang baik gitu. Terus si Mahiru tuh cerita ke Amane kalau Yuta itu ada masalah dengan para kakak-kakaknya, terutama ya gara-gara di rumah itu jadi disuruh-suruhin terus gitu pekerjaan rumah atau apalah. Ya gara-gara gitu kan Yuta jadi nggak bisa fokus dan agak malas sekarang di rumah gitu. Mahiru di sini juga bilang ke Amane kalau dia itu agak gimana gitu kalau sama Yuta, kayak ada rasa diuji atau gimana gitu. Amane ya bilang ke Mahiru kalau Yuta itu orang baik, tapi ya kalau Mahiru nggak nyaman gak usah terlalu berhubungan dengan Yuta juga nggak apa-apa gitu. Mahiru pun menjawab kalau dia itu bukan benci, tapi ada sesuatu yang bikin dia itu jadi mikir-mikir gitu, bukan benci tapi. Terus Amane di sini tuh berkata, "Ya bagaimanapun pasti ada orang yang cocok dengan kita dan ada juga yang nggak cocok sama kita. Jadi ya maklum aja." Terus di sini Mahir tuh bilang kepada Amane, "Kayaknya sih Yuta itu ngerti banget deh tentang kamu." "Ah masa sih?" ucap Amane. Melihat Mahiru yang raut wajahnya kayak gimana gitu, Amane itu tanya,
Kamu kenapa kok kayak bete gitu? Mendengar itu, Mahiru pun menjawab, aku nggak bete kok, aku nggak apa-apa. Ya gara-gara Mahiru kayak gimana gitu, Amane pun ya jadi bingung. Dan cerita pun bersambung. Oke, itu tadi rangkuman dari cerita sebelumnya, yaitu volume 8.5 chapter 2 sekarang. Dan untuk video selanjutnya adalah chapter 3. Nah, kenapa kok gua nggak langsung rangkum semuanya? Yang pertama itu butuh banyak waktu, dan kalau kayak gitu gua nggak bisa upload tiap minggu gitu. Kalau gini kan enak, jadi ya nggak ya paling tidak ya 1 minggu 1 video lah. Jadi ya meskipun cuma chapter-chapternya itu cuma satu-satu, yang penting ya aku bisa upload. Daripada nggak bisa upload terus nggak upload selama setengah tahun kayak sebelumnya gitu, jadi bahaya. Mending gini aja gitu, sekalian ngidupin algoritma channel gue lagi gitu. Dan mungkin kedepannya ya nggak cuma Otonari aja yang gue rangkum. Ya tetap pakai konsep rangkum satu chapter tapi nggak Otonari aja. Bisa aja gue mau rangkum Tokidoki Busuto Rosyaku Dediru Tonari no Ayasan, lanjutin maksudnya Roshidere. Atau ngerakum like novel lain buat isi-ngisi channel juga bisa sih. Apa gua bikin review anime juga bisa. Ya, tapi masih mikir-mikir dulu sih kontennya itu enaknya yang pakai yang mana. Tapi kalau yang sementara sih gua mau selesain dulu Otonari no Tensen sama volume 8.5 gitu. Oke, sekian dari gua. Yang mau ikut event hari Minggu juga bisa ketemu dengan gua. Sekian, see you. Bye.